Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Dr. IT Bedfarm, channel yang konsisten membahas tentang perawatan murai batu lomba dan penangkaran dunia burung. Teman-teman, untuk tema kali ini adalah kalau caramu seperti itu, saya yakin muraimu rusak. Untuk akhir-akhir ini banyak banget para subscriber teman-teman kita, teman-teman saya juga di lapangan, burung murai batunya itu pada rusak, teman-teman. Tapi sebelum masuk ke topik pembahasan, kita masuk ke intro terlebih dahulu. Cekidot. Yang belum subscribe, ditunggu untuk di-subscribe karena banyak banget konten yang membahas tentang perawatan murai batu lomba. Teman-teman, temanya kalau caramu seperti itu, saya yakin muraimu rusak. Jadi ini yang sering banget saya angkat, temanya tentang burung murai batu yang rusak, teman-teman. Karena memang sudah banyak sekali burung murai batu rusak, tapi masih digeber untuk dilombakan. Bukan berarti burung murai batu yang gacor, yang masih prestasi itu tidak rusak ya. Banyak sekali burung murai batu rusak prestasi, teman-teman. Dia sudah rusak tapi masih bisa prestasi, tapi prestasinya tidak bisa stabil, ya, prestasinya tidak bisa stabil. Karena dia sudah untuk setnya juga sudah susah untuk diatur, untuk dikendalikan itu sudah susah. Itulah ciri-ciri murai batu yang rusak. Rusak sendiri itu dikategorikan menjadi beberapa bagian. Ada rusak ringan, ada rusak sedang, ada rusak berat, dan ada rusak fatal. Kalau rusak ringan sama rusak sedang itu masih bisa berprestasi. Rusak berat itu sudah sama sekali tidak bisa berprestasi, apalagi yang fatal. Yang fatal itu sudah membingungkan kita selagi merawat burung murai, mau diapain lagi ini burung seperti ini. Ini yang fatal. Kalau yang berat itu udah sama sekali nggak bisa berprestasi, tapi burung masih bunyi. Bunyi tapi semau dia, tidak bisa lagi dikontrol, ya. Yang susah ringan ini masih sedikit bisa dikontrol, tapi masih sering kebablasan juga, apalagi yang sedang. Nah, inilah pentingnya pembahasan tentang burung murai batu. Jadi kita terkadang sering banget, eee, dibingungkan dengan cari settingan, kemarin sudah masuk, sekarang enggak, kemarin masuk, sekarang enggak. Kita sudah dibingungkan dengan pola settingan terlebih dahulu tanpa kita perlu sadari, ya. Coba teman-teman lihat pada burung murai batu teman-teman, tanpa rubah settingan, tanpa rubah rawatan, ya, tapi murai batunya berbeda sekali untuk penampilannya, ya. Coba teman-teman cek di ambisi teman-teman. Teman-teman melombakannya itu berdurasi berapa lama? Diistirahatkannya berapa lama? Apakah kira-kiranya cukup untuk istirahat? Burung murai batu dewasa setidaknya dia butuh istirahat sampai sebulan sekali, teman-teman. Idealnya untuk ikut lomba kembali. Karena burung murai batu dewasa kalau dipuasakan selama sebulan itu harusnya harusnya ya sudah standar, sudah masuk. Istirahatnya sudah cukup dan dia sudah mengumpulkan tenaga kembali, baru dia bisa dilombakan lagi. Jadi nanti faktornya ada, ngototnya oke. Asalkan poin dalam istirahat tadi dipuasakan. Puasa mendengar murai batu lain dengan jarak dekat dan puasa melihat burung murai batu lain. Semakin tidak mendengar semakin bagus. Itu puasa untuk burung murai batu dewasa. Sedangkan burung murai batu pastol tentu membutuhkan waktu yang jauh lebih lama. Kalau burung dewasa saja 1 bulan, paling tidak untuk burung murai batu pastol membutuhkan 2 kali lipat atau 3 kali lipat untuk istirahat dan isi ulang kembali tenaganya. Jadi untuk mengisi ulang kembali tenaga burung murai batu itu tidak hanya umbar, tidak hanya jemur, teman-teman. Tapi istirahat yang cukup juga salah satu bagian yang mendukung murai batu kembali bertenaga dan ngotot. Tentu untuk bermain burung murai batu harus ada banyak komponen yang meliputi, mulai dari mental atau trah yang harus terpenuhi,
nutrisi juga yang memang harus terpenuhi ketika dia dari telur, dari perkembangbiakan induknya, sampai dia ke tahap sekarang siap lomba, itu nutrisinya juga benar-benar harus terjaga. Karena itu nanti mempengaruhi pada tenaganya. Selain itu juga ada yang namanya perawatan. Perawatan itu yang meliputi banyak banget yang harus konsisten kita lakukan. Pagi-pagi habis sholat subuh kita harus mengeluarkan burung murai batu kita untuk embun, yang membutuhkan embun. Lantas lanjut lagi ke penjemuran, ya. Ada lagi pemandian, ada lagi kita juga harus yang namanya eh, pengumbaran, belum pemasterannya, belum kasih EF-nya, belum pengondisian burungnya harus ditempatkan di tempat yang sebagaimana mestinya disukai oleh burung kita. Jadi banyak banget dan komplit banget. Makanya saya sering bilang pada teman-teman, burung murai batunya harus dijaga baik-baik. Cara paling ampuh menjaganya adalah dengan minim durasi lomba. Jangan sering banget untuk berangkat ke lomba. Kalau kita berangkat ke lomba, kita pasti sering banget ngelihat burung murai batu rusak tuh banyak. Ada yang nempel jeruji, nggak mau-mau turun, ada yang nebo, ada yang diem saja ya. Itu indikasi rusak awal teman-teman. Ya. Karena seperti itu semua itu sebenarnya burung murai batu yang pada belum kondisi. Burung yang mau kerja tapi ngetem saja itu burung belum kondisi. Burung murai batu yang mau bongkar isian tapi hanya di depan atau di akhir saja itu juga burung kondisi. Burung yang butuh istirahat intinya itu. Istirahat ya jangan dilombakan terlebih dahulu. Jadi poinnya sebenarnya kalau dibilang simpel ya memang simpel. Tapi itu sering banget itu ketutup dengan kata-kata kurang apa harus bagaimana. Kurang apa harus bagaimana tanpa pernah memikirkan bahwa burung murai batu kita itu butuh istirahat. Kecuali burung murai batu kita sudah settingannya sudah ketemu bagus semua, perawatannya juga kita zakin 100% konsisten, mentalnya burung murai batu dari awal itu terhan bagus karena pernah berprestasi juga, tapi burung murai batu itu masih bermasalah, ya udah, burung seperti ini bisa dikategorikan burung rusak. Kalau memang teman-teman sudah merasa berbagai cara sudah dilakukan tapi burungnya tidak ada perubahan, ya mau gimana lagi? Teman-teman harus menerima nasib bahwa kena stempel burung teman-teman rusak. Nah, cuma untuk rusaknya ini itu kembali ke tingkatan yang mana. Sedangkan kalau burung murai batu yang udah rusak, itu susah untuk kembali ke 100% itu susah teman-teman. Untuk ke top perform lagi seperti semula yang setiap minggu juara terus, contohlah seperti itu berat. Paling dia kembali cuma berapa persen itu pun masih mujur ya, masih bisa kembali. Tapi biasanya burung murai batu yang sudah kerusakannya sedang ke atas, ke berat dan ke fatal, itu biasanya menjadi burung yang memang sudah tidak bisa untuk dilombakan kembali. Karena untuk diatur sudah tidak bisa. Ditambahin EF-nya kebablasan, dikuranginnya kagak jalan, ya seperti itulah kendalanya ya. Jadi susah banget diatur karena dalam, bermain burung murai batu lomba itu sebenarnya bukan gimana-gimana, cuma bagaimana kita bisa mengontrol burung murai batu itu moncer di atas gantangan dengan waktu yang tepat. Nah itu kita harus, eee, mempunyai murai batu yang benar-benar mentalnya itu masih utuh, tidak rusak. Kalau mentalnya rusak ya kacau, bocor di bawah, bocor di rumah, bocor di jalan, di tempat, lomba, ngempos, diem, matung. Seperti itulah kiranya ya teman-teman. Tentang kalau caramu seperti itu, saya yakin moremu rusak. Jadi untuk lomba, durasinya semakin lama semakin panjang, untuk istirahat semakin lama semakin oke, agar tenaganya kembali terisi. Salam lestari, salam prestasi.